Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini gue bakal bahas materi mengenai FIFO and Average Method. Nah, FIFO dan Average Method ini merupakan bagian dari inventory valuation. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari tahu berapa sih value harga dari ending inventory suatu perusahaan ya. Nah, yang pertama itu ada FIFO. FIFO itu first in first out. Yang ini gampang karena asumsinya itu adalah misalkan kita jualan barang nih, kita punya banyak persediaannya. Nah, yang kita jual pertama itu adalah yang masuk pertama, yang paling pertama kali kita beli dari supplier kita. Yang artinya persediaan yang paling baru ya paling terakhir kita jualnya. Metode yang kedua itu ada average. Average ini tuh kita harus cari tahu dulu berapa sih rata-rata harga dari inventory yang ada di dalam gudang suatu company, sehingga dari pembelian inventory itu akan terbentuk sebuah harga yang baru, harga rata-ratanya itu. Nah, sama kayak Vivo, average itu juga bisa menggunakan pencatatan periodik dan perpetual juga ya. Nah, untuk lebih jelasnya, gue bakal bahas soal berikut ya. Namun kita pakai metode average saja karena Vivo itu tergolong gampang ya. Nah, yang pertama bakal gua bahas itu adalah perpetual dulu. Nah, di sini ada transaksi di bulan Mei 2024 untuk Banana Uyu Company. Ada 7 transaksi ya. Kita start dari nomor satu. Physical count of inventory on 1st May 2024 shows beginning balance of 100 units banana milk with price $10. Nah, di sini pada saat melakukan persediaan fisik itu kita ada saldo awal sebesar 100 unit dengan unit costnya itu 10 ya. Per banana milknya itu 10. Nah, berarti average-nya itu 100 dikali 10 kita bagi 100 ya, dapat 10. Nah, ending balance-nya berarti ada 100 unit dengan balance-nya itu sebesar 100 dikali 10, 1000 ya. Nah, untuk transaksi yang kedua itu kita ada membeli 120 unit ya dari supplier A dengan harga persatuannya itu $11. Nah, berarti persediaannya itu bertambah 120 dengan unit cost 11. Average-nya itu berarti bukan 11 guys. Average-nya itu berarti 1000 ending balance-nya kita tambah sama pembelian kita 120 kali 11 kita bagi sama 220 total beginning sama purchase yang tadi dapat 10,55 per unitnya. Nah, berarti ending balance kita itu adalah 220 unit ya. Dengan ending balance-nya itu adalah 220 unit kita kali 10,55 dapat 2321. Clear ya untuk transaksi kedua. Nah, transaksi yang ketiga itu kita menjual sebesar 15 ya. Ini nanti untuk hitung penjualan kita ya. Kalau untuk table inventory ini kita pakai harga average-nya. Berarti sales kita 200 unit dengan tadi harga rata-ratanya kan 10,55 ya. Berarti kebentuk COGS-nya sebesar 2110 ya. Nah, sisa inventory-nya karena udah kejual 200 unit, berarti sisa 20 unit dari 220 kita kurang sama 200 ini. Untuk ending balance-nya berarti 20 unit ini kalian kali sama 10,55 dapat 211. Oke, di nomor 4 itu ada retur ya. Retur penjualan 80 unit. Berarti 80 kita kali sama average-nya itu 10,55. Kita kurangin GeoGuessr kita sebesar 844 ya. Makanya tandanya minus di sini. Nah, balance-nya itu berarti bertambah ya. Karena kita terima inventory-nya itu karena ada retur ya. 20 ditambah 80 dapat 100 unit. Untuk ending balance-nya 100 dikali 10,55 ini ya. 1055. Next, kita ke transaksi nomor 5. Itu ada pembelian lagi nih di supplier B 200 unit dengan harga unit cost-nya itu 12. Berarti average-nya itu berubah lagi ya. Jadi average unit cost-nya itu akan selalu berubah setiap kali ada pembelian ya. Karena kan unit cost-nya itu beda-beda ya. Kecuali kalau kalian pakai FIFO method, ya pada saat kalian jual itu kalian tinggal
pakai harga yang paling pertama gitu sampai unitnya itu habis. Sedangkan kalau average kalian perlu hitung ulang berapa sih rata-rata per cost-nya itu per unitnya itu cost-nya berapa gitu. Sebesar 200 dikali 12 pembelian kita, kita tambah sama 1055 ya, saldo paling akhir kita bagi sama 300. 300 dari 80 ditambah 200 ya. Berarti dapat harga rata-ratanya itu 11,52. Nah, inventory kita bertambah 100 ditambah 200 jadi 300. 300 dikali 11,52 kita dapat ending balance 3456. Oke, ini untuk transaksi nomor 5. Kita next ke transaksi nomor 6. Ada retur pembelian. Jadi kita retur atas pembelian yang tadi itu sebanyak 50 unit ya. 50 kita kali 12 harga unit kos yang kita beli tadi. Kita hitung berapa sih average-nya. Jadinya kan udah nggak 11,52 ya. Kita hitung lagi. Caranya itu ambil dari balance yang 1055 ini. Kalian tambah sama 150 itu dari 200 dikurang 50 ya. Kalian bagi sama 250 unit ini. 200 ditambah 50. Dapat 11,42. Nah, berarti ending unitnya itu berkurang ya. Jadi 250 dari 300 kurang 50. Ending balance-nya 250 kalian kali 11,42 ya. Next, transaksi ketujuh itu kita jual 150 unit ke Gampang aja ya. Nah, di sini berarti kalian kali sama average unit cost yang terakhir 11,42 kali sama yang kalian jual 150 dapat COGS-nya itu 1713 ya. Berarti unit endingnya itu berkurang 250 kali 150 tinggal 100 unit dan balance-nya itu 100 dikali 11,42. Ending balance-nya 1142. Oke, next-nya kita tinggal hitung berapa sih COGS kita, sales revenue kita, dan gross profit kita di bulan Mei. COGS itu berarti kalian tinggal plus minusin dari tabel ini ya. Atas penjualan kita COGS-nya itu ada 2110. Kemudian tadi ada retur, jadi kalian kurangin 844. Kalian tambah dengan ada sales lagi ya 1713. Berarti COGS di bulan Mei 2024 itu adalah 2979. Untuk salesnya, nah ini untuk cost-nya ini tuh kalian pakai harga yang kalian jual ke customer. Misalkan tadi kan transaksi nomor 7 kalian jual nih sebesar 16 dolar per unit. Berarti 150 kalian kali 16. Sama kayak transaksi penjualan di 7 Mei sama di 14 Mei itu ada retur. Jadi kalian kurang ya di sini. Dengan harga per parnya itu kalian pakai harga yang kalian jual ke customer. Nah, dapat nih sales revenue-nya itu 4.200 di bulan Mei ya. Nah, di sini berarti kan kita ada untung ya. Berarti gross profit-nya adalah sebesar 1.221 dolar. Ini untuk metode average dengan sistem pencatatan perpetual. Jadi kalau perpetual itu kan kita nge-record COGS ya di setiap transaksi penjualan. Nah, gimana sih kalau misalkan average cost tapi kita pakai pencatatan periodik? Periodik kan kita nggak nyatet COGS ya. Nah, periodik itu lebih simpel ya. Di sini kita tinggal buat table inventory seperti ini. Misalkan di nomor satu kan beginning balance doang. 100 unit costnya 10 kita dapat total 1.000. Di nomor 2 kita ada beli 120 unit costnya 11 kita totalin 1.320 dan seterusnya ya. Nah, kalau periodik itu kita tinggal hitung di akhir bulan itu. Yang perlu kita hitung yang pertama adalah jumlah barang yang terjual. Berarti sales kita. Barang yang terjual itu yang pertama kan ada 200 unit ya, tapi ada retur 80. Berarti 200 kurang 80. Kalian tambah sama penjualan lagi di 29 Mei 150. Berarti jumlah barang yang terjual itu 270 unit. Nah, untuk average cost-nya itu kita hitungnya itu dari pembelian.
Kalau pembelian kan ada di 3 Mei nih. Tapi kita juga perlu akui yang beginning balance ya. Yang 1 Mei yaitu 100 kalian kali 10 kalian tambah sama 120 kalian kali 11. Ini ya untuk yang pertama ini beginning balance, ini untuk transaksi 3 Mei. Lalu yang ini itu adalah plus minus dari yang ini purchase dan purchase return dari supplier B. Berarti kan 200 kurang 50, 150. Kalian kali sama 12. Bagi 370. 370 itu dari unitnya kalian totalin ya. 100 tambah 120 tambah 150. Dapat deh average unit cost-nya itu sebesar 11,14 dolar per unit. Nah, dari sini sesimpel ini kita udah bisa langsung cari tahu berapa sih COGS di akhir bulan, sales di akhir bulan, dan gross profit di akhir bulannya itu berapa. COGS kan berarti tinggal barang yang kejual kan 270 kayak yang kali sama unit cost-nya rata-ratanya itu berapa? 11,14. Dapat COGS 3.007 perak, 8 ya. Lalu untuk sales revenue-nya itu kalian dapat dari sales di sini ya. Kalian kali sama par value yang kalian jual ke customer. Sama ya, untuk sales revenue itu pasti sama 4.200 ya. Sama kayak yang perpetual tadi 4.200. Lalu kita dapat gross profit-nya sebesar 1192,2. Nah, untuk ending inventory kan berarti tadi sisa 100 unit ya. Dari sini kalian plus minusin ya. Kali sama 11,14. Dapat 1114. Nah, kita compare. Kalau perpetual sama periodik itu hasilnya beda. Karena ya juga kita ngitung cost-nya itu juga beda-beda ya. Kalau perpetual kan di setiap transaksi sales kita langsung catat cost-nya. Sedangkan kalau periodik kan pada akhir bulan ya. Atau akhir periode. Nah, di sini perbedaan signifikannya itu adalah kalau perpetual, dia itu memiliki beberapa average unit cost yang berubah setiap terjadi transaksi pembelian inventory. Sedangkan kalau periodik itu dia hanya ada satu average unit cost yang dihitung di akhir periode. Yaitu dia untuk FIFO and average cost method ya. Tapi mungkin ini lebih ngebahas di average karena emang lebih kompleks dibandingkan FIFO. FIFO itu kalian tinggal pada saat terjadi penjualan, sama sih sistemnya. Kalau perpetual ya berarti kalian nyatet cost-nya itu pakai em, unit cost rata-ratanya. Unit cost-nya itu pakai yang paling pertama kali kalian beli. Kalau ada beginning balance ya berarti pakai par value yang ada di beginning balance sampai unitnya itu habis. Baru nanti pakai yang pembelian pertama, pembelian kedua, dan seterusnya. Itu aja sih perbedaannya untuk FIFO dan average. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.